Kalau 30 menit lo ngomong kayak gitu aja udah langsung. Bengong sini apa? Ada apa? Ya namanya hidup, gak mau pusing jangan hidup lo tidur. Ya, benar. Ya apa ya? Bukannya gua ngeluh, datang ke sini gua nggak ngeluh gitu. Cuma terus gua pengen dapat masukan gitu loh. Gua pengen dapat masukan dari dulu gitu loh. Apa kayak gua pengen dapat nilai, kira-kira 1 sampai 10 nilainya berapa gitu. Iya. Ya kayak saat ini nih kenapa ya kan? Gue lagi ruwet gitu loh, ruwet dengan keadaan kayak apa ya, semakin tahun itu kan semakin meningkat gitu loh, kayak Apa nih? Korban COVID? bukan Terus? kayak semakin tahun tuh kan seharusnya semakin meningkat dong gitu. Ibaratnya kebutuhan ekonomi semakin menggelojak nih, menggelojak apa sih, gimana sih Menjelegok. ya itu benar. Gue jadi bego juga. Menggelojak. Gak bisa diulangin. Terus jelogak. Ini kalau 30 menit lo ngomong kayak gitu aja udah langsung. Ngulangin lagi gitu. Ya kehidupan kan makin tahun makin membludak. Gue ganti lah. Pusing banget. Lu bang, gue ngasih ini mau cerita lo, mau curhat lo, mau buat pusing. Gimana? Gue lagi santai kan, lagi main HP, lu tuh datang ke rumah. Ya pesanannya sekalian kita buat konten kan, gue kan kayak gitu. Jadi nggak sia-sia. Memanfaatkan momen gue banget. Aduh, menjak. Kalau kadang-kadang, Pan, take video suka nggak jadi, kapan besok ya besok nggak jadi. Nah udah mumpung ada waktu kan. Karena gini, gitu. gue tuh orangnya tipe kayak gini. Mau kayak mana pun juga gue ada problem, nggak ada problem, gue ngebawanya gue tetap ketawa, tetap senang. Karena kenapa? Lu kalau mikirin itu terus ya lu ya makin terpuruk gitu loh. Jadi kayak dibanding gue kesini tuh gue pengen sharing sama lu gitu loh. Sering kayak gue cerita tadi kan kayak kehidupan saat ini kan makin meningkat, Ya. makin meningkat. Sedangkan pemasukan gue tuh kayak kurang gitu loh. Bukannya gue nggak bersyukur, gue sangat bersyukur karena di bawah gua pun masih banyak orang yang kayak susah mencari pekerjaan gitu. Gue sangat bersyukur gitu loh. Tapi kan gini, kalau kita nggak berusaha kita nggak akan tahu. Nah intinya kan jalan aja dulu, gerak aja dulu. Benar. Jadi gue tuh kayak lagi ruwet gitu loh, kayak apa ya, kayak apa yang harus gue lakuin gitu loh. Harus gue nyari kemana gitu. Ya Tapi buat mau pinjam uang. Wih, amit aja ada berapa lu kira-kira? Lu ada berapa? Ya lu butuh berapa? Nanti kan nggak gue sediain gitu. 25.000 loh, udah beli rokok. Ada 15.000. 15.000 Iya, gue mau Ya ngutang. dia udah 15.000 lah, nanti gue cari temen gue cepat. Jadi 25. Gue tuh tadi sebenarnya pengen ngutang lu 10.000 karena gue ada duit 15.000. Nah, udah lah, nggak usah bercanda dulu lah, seriusin gue malah bercanda. Ya, terus? Jadi kayak gue pusing gitu loh, gue pusing kayak apa sih gitu ya, menurut lo apa yang harus gue lakuin gitu loh saat ini gitu. Ya kan lu udah tahu tadi intinya itu kan bersyukur. Iya benar. Karena lu ngerasa di bawah tanah itu ada tanah, pasir di atas, pasir di atas, semen diaduk di pasir. air di bawah berarti kan, kandungan air kan dia meresap Sebelum air. Ini tekan gimana? Ini kan bukan talk show. Jadi jangan yang begitu lah. Pusing banget. Ya, makanya intinya ketika lu ngerasa diri lu susah, ya ada aja yang lebih susah dari lu. Benar. Gitu. Kita karena zaman sih Pak. Gue juga susah. Benar. Teman-teman lain juga ada yang lagi susah. Pada intinya sih gini sebenarnya sih, gue kalau ini gue pengen ada teman cerita aja. Ya. Gitu. Ibarat Pendengar, apa yang lagi gue rasain. Karena kan gue sama lu kayak udah ngerasa kayak udah dekat gitu loh, udah gue anggap saudara lah walaupun lu nggak nganggap gue kan. Iya, karena kan nggak mungkin sih gue anggap lu saudara kan. Iya lah, jangan, kalau lu saudara, gue saudara, temennya di mana? Iya. Nggak ada teman, Karena saudara. Bener, gue nganggap lu saudara, lu nganggap gue temen lagi. Jadi Iya. saudara dan temen Teman. balance gitu loh.
kenapa nggak berpikiran untuk nikah? Gua ada kepikiran begini, Bir. Nikah tuh butuh duit yang sangat besar. Nggak Kan juga sebenarnya. gini, Bir. Memang benar nikah tuh sebenarnya nggak, kalau karena gini, Bir, yang mahal itu gengsi. Iya, Gengsinya yang mahal itu gitu. gengsinya. Karena apalagi kayak ini ya, Bir, gua anak pertama gitu. Ya, pasti kan orang tua gua tuh pengen yang seenggaknya ada acara lah di rumah gitu, walaupun kecil-kecilan lah gitu loh. Karena kan itu acara pertama lo di rumah gitu loh. Jadi kan semua itu bukannya ini ya, butuh biaya gitu loh, butuh uang gitu loh. Sedangkan uang teman gue itu gak datang lagi yang namanya uang itu. Ingat gak deh waktu Iya. lebaran dulu itu kan, yang temen gue bilang temen gue namanya uang. Datang mau uang. Sekarang udah nggak pernah datang. Jarang dia, jarang datang. Kayaknya Tapi tahu. mau netep di dompet dulu uang. Enggak, dia udah tahu kayaknya. Tapi rumah Lu manfaatin dia aja. gitu dari Sinopat kan gue banget gitu. Iya apa ya, kayak gue tuh bukan dibilang terpuruk sih enggak. Karena bagi gue gini, kalau lu terpuruk tuh lu ngerasa lu nggak bisa maju. Kalau gue sih berpikirnya. Jadi tapi tetap gue pikirin karena gini gue, masalah itu diciptakan pasti ada solusinya. Beneran. Ya kan? Solusi diciptakan ada masalah nggak kira-kira? Ada lah pasti. Pasti ada. Yang pasti itu kan diciptakan dulu solusi baru masalah. Benar. Biasanya itu sama kayak gitu, ciptain dulu antivirus baru ciptain virus. Benar sih, setuju gue. Kan kayak gitu hidup itu Bang. Jadi gue tuh kayak saat ini ya masalah sih ekonomi gitu loh. Karena gue di umur saat ini gitu, gue sampai saat ini pun gue sedih gitu, sedih dalam artian gue belum bisa membantu orang tua gue gitu loh. Gue ada kayak di momen tuh kayak bukannya gue gue nggak ada kata menyesal Kayak gitu. di rumah itu lu nggak bantu-bantu orang tua lu kayak beres-beres rumah. Ya kalau itu mah ya kadang-kadang pernah gitu, nggak munafik gitu loh. Tapi kan pernah enggaknya lebih banyak enggaknya gitu loh. Cuma tapi kan pernah gitu. Cuma maksud gua dalam artian itu membantu tuh kayak misalkan nih orang tua gua lagi. Karena gini, kita nggak ada yang tahu loh. Maksud gua roda itu berputar. Nah. Ada di atas, ada di bawah gitu. Saat orang tua gua lagi butuh gitu loh, butuh pertolongan yang bisa membantu. Ya anak-anaknya masih bisa kan. Cuman kan lebih ke anak pertama dulu ngobrol lah gitu loh. Gue tuh pingin ngebantu orang tua gue, tapi gimana dengan keadaan gue juga bukannya nggak pengen ngebantu, cuman gue juga lagi bingung gitu loh, harus kemana gitu. Ya. Gue bingung, gue saat ini kayak apalagi gue pengen nikah yang Tapi gue tuh termasuk salupan sama lo karena lo itu nggak pernah ngeluh, namanya soal bekerja itu nggak pernah ngeluh. Dalam arti kata mau lo terima gaji sekian, lo ya kerja aja gitu, karena rezeki itu ya udah diatur. bener. Walaupun terkadang lo kerja cuma sekian, tapi pasti Allah itu kasih rezeki lo lewat orang lain dan perantaranya. Bener, setuju gue. Karena lebih baik kita itu sedikit daripada nggak sama sekali. Dalam arti kata banyak orang zaman sekarang tuh yang malah lu nggak kerja, wih nyari kerja susah. Sebenarnya nggak juga. Zaman sekarang tuh dibilang susah ya susah, enggak ya enggak, tergantung kita mau nggak kerja. Bener. Walaupun gaji nggak sebesar Seberapa ya. waktu sebelum COVID ya, Benar. tapi ya daripada kita di rumah gitu loh. Benar, karena kalau gue sih berpikiran gini, kalau gue gaji itu, kalau gue ya pribadi ya, gaji itu nomor 2. Kalau gue bukan terserah orang mau ngomong munafik lu apa tapi nyaman. Gue kalau udah nyaman itu gini loh, walaupun maaf ya, gajinya tuh dibilang cukup sih, ibarat cukup lah gitu loh, lebih enggak, kurang enggak, cukup gitu loh. Cukup, walaupun cukup, tapi kalau gue nyaman gak jadi masalah bagi gue gitu. Gue nyaman di posisi itu, bukannya gue nyaman di zona gue ya, cuma memang gue nyaman dengan situasi, dengan keadaan. Jadi gaji itu nomor 2 karena gini sih, kalau gue berpikir uang tuh bisa ngikut kalau kita udah kerjanya dari hati gitu loh. Kita kerjanya dari hati, uang tuh ngikut kita karena kita kerjanya ikhlas gitu loh. Karena kita udah nyaman. Tapi kalau misalnya kita ngegerutu, udah gaji gede nih, tapi kita ngegerutu di hati kan, wah Iya, nggak kerasa. malah ujungnya lu nggak pernah puas dari apa yang udah lu dapat gitu. Ibarat Jadi seperti mau gaji gede seberapa juga kalau intinya nggak bersyukur itu kurang aja. bener. Makanya gue dari dulu gue nggak pernah kan ya, mau gue susah. Gue juga pernah sih udah nikah terus gue nganggur gitu. Cuman gue tuh nggak pernah ucap sama teman-teman gue, gue pening nggak ada roh, gue pening nggak ada kerjaan. Enggak ya, paling gue cari gue kerjaan boy gitu. Iya. Boy ada link nggak boy gitu. Karena
ketika gue ngomong sama mereka pun belum tentu mereka bantu gitu. Dan Bener. dalam arti kata, pening boy gue nggak kerja nggak ada rokok, ini rokok kan belum tentu kayak gitu kan. Bener. Boy gue nih, makanya gue nggak pernah ngeluh. Bahkan setelah gue kerja pun banyak kawan-kawan gue yang gajinya di atas gue pun ngeluh. Walaupun kita nggak tahu ya kebutuhan orang kan beda-beda. Tapi kalau prinsip hidup gue itu gue nggak suka gini loh, bergaya yang gue tidak mampu. Benar, setuju gue. Lebih baik gue terlihat gembel tapi gue nyaman. Nah, benar-benar karena gini juga Itu sih. banyak gitu. Bener sih, Wir. Karena gini ya. Kita bukannya apa ya, kayak kita menceritakan itu ke teman kita yang kurang pas. Pasti dia berpikir, nyamar terus lu nih, gitu kan gitu. Padahal ngeluh terus. benar, ngeluh terus. Padahal kita tuh bukan ngeluh, tapi Iya. kita udah menganggap dia itu sebagai teman kita. Sengaja kita ngasih tahu apa yang lagi kita rasain gitu loh. Bukan kita pengen ngeluh sama dia. Karena gini, kita ngeluh sama dia nggak ada timbal baliknya buat kita, nggak ada flashback Sebenarnya gitu. kalau kita zong malah mereka nganggep nggak ada guna main apa ngeluh terus. Nah gitu loh, padahal sebenarnya Nggak bukan ada itu guna karena main ngeluh terus. benar gitu loh, ibaratnya kayak gitu tuh karena kita udah dekat gitu loh ya. Sengaja ya begitu pun lo, misalkan lo mau cerita ke gua gitu loh, ya gua pasti ngedengerin gitu, nggak gua matain lu nih ngeluh terus, lu nih nyaman, nggak seperti itu gitu, karena setiap hidup tuh pasti ada masalah gitu. Pasti ada problem gitu loh. Setiap hidup kita itu pasti ada masa kan. Kayak dulu kita kenakalan sekolah kita itu seperti apa, begitu lulus mungkin tingkat kenakalan kita naik kan. Benar. Begitu udah masanya itu pasti kita stop sendiri Iya, setuju gua. gitu. Karena Benar. menurut gue semakin tua kita itu bukan kita itu ngumpulin circle makin banyak, tapi malah kalau gue udah lebih mengerucut kalau gue. Iya. Karena gue udah gue buang-buangin gitu. Ini kayaknya kurang bermanfaat, ini kayaknya kurang bermanfaat gitu. Jadi emang circle gue emang gue pilih-pilih gitu. Benar sih, benar. Beda dengan zaman sekolah. Ya, jatuhnya hukum alam lah ya. Iya, Ya, kayak menurut gue sih kayak gitu. lebih memperkecil lagi Ya. lingkaran kita gitu, bukannya kita yang ingin memperkecil, tapi karena hukum alam itu Ya. sendiri gitu, karena faktor udah umur juga. Karena kan gini Pan, gue sama lo itu tidak akan 100% sama. Gue berpikir gue bukan masanya lagi nih yang santai-santai, tapi lo berpikir nyantai lah, segini pun gue udah cukup. Jadi kita itu nggak akan sama. Ketika gue berpikir gue harus lebih keras nih kerja, dan lu berpikir santai, kita tuh gak bakal bisa jadi satu. Karena begitu gue sibuk, lu pasti ngecengin gue. Iya, Pasti so lu sibuk lu ngecengin, gini-gini, gak ada waktu gini-gini lu gitu, kayak gitu harus kan. lu kerja terus ini. Padahal di posisi lu tidak merasakan apa yang gue rasain. Bener, Terkadang kan manusia kayak gitu. Bener. Kadang gue jujur aja sih, gue pernah punya teman sampai ngomong, so sibuk gini-gini, giliran pas ngumpul gini-gini, tetep sama aja nggak ada gitu-gitu loh. Padahal kan kita sibuk tuh gini loh, gitu. Apa ya? Misalkan contoh nih, gue di pekerjaan, itu tanggung jawab gue. Iya. Walaupun itu memang, ya gue udah menghasilkan dari gaji gitu loh. Nah. Ya berarti itu tanggung jawabnya gue harus selesaiin gitu loh. Karena gue sudah menerima gaji, dibayar, ibaratnya gue harus bertanggung jawab dari apa yang sudah ditugaskan untuk gue gitu loh. Dia orang tuh kayak berpikiran kayak, sok sibuk giliran kumpul sama ini. Maksud gue gini loh, kita tuh jangan selalu mengecilkan teman kita, kelompok kita nggak ada yang tahu usaha dia segala macam gitu-gitu loh. Ya dia karena dia seperti itu karena memang tuntutan pekerjaan dia atau gimana gitu loh. Karena menurut gua teman-teman gue yang nakal pada saat sekolah, kuliah itu lebih banyak sukses loh daripada orang-orang yang mengaku diri dia pintar. Kalau menurut gua gitu, karena kesuksesan itu tidak bisa dijamin dengan pendidikan. Benar. Menurut gua sih Benar. kayak gitu, tergantung kita itu mau apa enggak gitu loh. Ya. Kalau kita mau ya gerak, intinya Benar. kan kayak gitu, kita gerak. Kenapa? Karena mungkin kemungkinan besar itu orang nakal itu lebih kena sentil duluan. Iya. Jadi apa lo? Benar sih. Iya, Setuju gua. gua harus kerja. Kalau enggak gua bakal begini terus. Benar sih. Dengan sedangkan orang yang mungkin lebih pintar, ya gue pintar, gue bisa ini, gue nggak mau gaji sekian. Iya, dia lebih memilih Ya. apa. Tapi kalau misalkan orang yang kayak nakal tuh lebih ya udahlah, yang penting gue dapat pekerjaan dulu gitu-gitu. Karena gini sih dia, yang gue lihat juga ya, kita nggak ada yang tahu nasib kita ke depannya. Benar. Ibaratnya banyak, kayak contohnya teman gue gitu loh. Yang penting gue bisa masuk dulu lah di ranah itu gitu loh. Bisa dia masuk, ibaratnya memang dari bawah banget sampai ada teman gue ya, ini bukan yang mengecilkan atau apapun, enggak, ini cuma sekedar sharing lah gitu loh. Dia berbagi pengalaman ke gue. Dia awal masuk jadi office boy, di office boy segala macam, sampai orang-orang ngomong apa sih lu mau jadi office boy gitu. Sedangkan
ya dibilang ini lu masih bisa gitu loh daripada lu jadi office, dibilang bodo amat, yang penting gue masuk dulu, gue nggak mau ngeliat apa aja segala macam, yang penting gue tetap di sana, gue bekerja gitu segala macam, bodo amat gitu. Tuh ujungnya sekarang dia udah nggak office boy, naik jabatan gitu loh, malah dia sekarang udah jadi staff gitu loh, bukan office boy lagi. Ya itulah, karena gini Dir, kesempatan itu kalau menurut gue banyak dua kali. Iya, gitu. benar. Kesempatan tuh nggak mau, kemungkinan ada ya di batas datang dua kali, tapi kan presentasinya kecil gitu loh. Jadi manfaatkan selagi itu kesempatan itu datang ke lu gitu loh. Karena gue tuh menurut pandangan gue, hoki itu ya bukan mutlak keberuntungan. Hoki itu jadi kesempatan plus kemampuan bertemu. Benar. Jadi hoki. Benar. Tapi kalau benar. kalau yang orang bilang hoki itu ya menurut gue, kita ada kesempatan gak ada kemampuan nggak bisa. Sama aja. Benar. Kita ada kemampuan tapi kita nggak dapat kesempatan itu nggak mungkin. Iya sih. Jadi ketika lu udah punya kemampuan nih, tapi lu tinggal nunggu kesempatan gitu. Kapan hoki lu datang? Benar banget sih itu. Karena kalau kita nunggu aja kayak lu mah hokian orang ini, enggak juga sih gitu loh, enggak juga, karena balik lagi di balik semua itu ya ada kesempatan dan kemauan dia gitu loh. Makanya bener kata lo, jadinya hoki gitu loh. Atau home run. Karena kalau udah home run udah menang. Iya, udah menang kan gitu. Karena gini sih, bukan banyak ya. Adalah di sekeliling gua, temen gua sendiri gitu. Awalnya dia dikecilin, dipojokin gitu segala macam. Tapi dia bangkit dari itu semua gitu loh. Dia bangkit, dia tunjukin ke teman-temannya bahwa gua udah bisa. Tapi di saat dia bisa, dia nggak sombong gitu loh. Dia tetap merangkul teman-teman yang ngecilin dia gitu loh. Dia tetap merangkul gitu loh, bahwa apa yang lo gambarkan kepada gue saat itu salah lo gitu loh. Karena apa ya, kesombongan itu cuma akan membunuhmu menurut gue itu kayak gitu. Karena ketika nih ya, bukan cinta aja yang membunuh. Benar. Kalau itu domestik. Iya, Kan? Cinta. benar. Ini membunuhmu. Iya, nggak membunuhku kan? Enggak, membunuh aja. Iya. Kan belum punya cinta. Iya sih. Jadi Tidak usah dibahas. Sakit loh ya. Iya. Jadi Pusing nih, lagi pusing. Jadi ketika lu ngerasa diri lu tuh pintar, diri lu sudah tahu gitu, dan lu masih nggak mau belajar, itu menurut gua ya gimana ya? Karena banyak orang yang dari bawah itu mereka nggak malu untuk misalnya lu bekerja kayak temen lu jadi office boy. Ketika orang itu punya proyek ke depan, dia sudah tahu langkah yang akan dia ambil. Benar. Gua ambil nih cleaning service nggak masalah lah, tapi 2-3 tahun gua harus naik. Iya, Gitu. benar. Jadi nggak cuma sekedar ya udahlah, enggak. Dia pasrah dengan keadaan Iya. gitu loh. Enggak, tapi dia berpacu. Gua harus bisa nih ibaratnya gitu kan. Gitu. Jadi kayak dulu, lu tahu nggak cerita Endamu? Dia sebelum jadi gitaris resmi, dia itu jadi kayak apa ya? Tim apa? kru gitu ya. Kru Iya, ya. jadi karena dia memang basicnya bisa main gitar gitu kan. Terus pada saat itu gitaris umum itu dia pindah ke bass jam. Oh, pindah ke bukan Bass jam. pindah ke oranye bukan ya? Bukan. Tetap umum. Tadi mau pindah ke merah kan. Pindah ke merah. Merah belum ada band. Oh, belum ada band. Ke bass jam. Bass jam. Bass jam kan tempat. Ya, karena ngelihat pada saat itu Enda itu serius gitu, maksudnya kerjanya semangat gitu loh. Akhirnya dicobalah jadi gitaris sementara gitu. Oh, adisional ya? Apa sih? Adisional. Ya. Nah begitu, terus pas mau tur ke beberapa kota, dia itu sempat dipakai, tapi jadi adisional gitu. Begitu udah gitaris aslinya balik lagi, itu jadi gitarisnya 2. Begitu dari 2000, nah pas masuk 2001 gitaris utamanya keluar, Enda sampai sekarang. Jadi intinya apapun yang lo lakuin dengan serius itu insya Allah ada jalan. Benar sih. Karena kayak tadi Enda punya kemampuan, ya kan? Ada kesempatan, jadilah hoki. Benar sih. Kalau dia
punya kesempatan dia nggak bisa main gitar, apa bakal jadi gitaris? Iya sih. Iya. Yang ada main suling deh. Nah main suling, main gendang. Main suling juga belum tentu dia bisa main suling kan. Jadi umur lucu masa ada gendang. Iya, atau lu kan gitu. Gak mungkin kan. Gak mungkin dia ungu masih jadi kopro itu. Kopro iya jadi kopro gitu kan. Enggak juga kan gitu. Ini kalau lu ngerasa kalau bokap gue tuh gini, bokap gue itu sudah tua Pak. Sampai dia pernah marah sama anak-anaknya, kalau kalian gak mau sekolah, papa yang sekolah. Gitu. Jadi pada saat itu dia nekat ngambil S3 gitu kan. Gara-gara ngeliat anak-anaknya itu, ya bukan nakal ya, maksudnya sekolah kok nggak mau sih gitu. Sekolah kok nggak bener sih gitu. Padahal udah dikasih kesempatan. Iya, padahal kalian tuh sekolah dibantu juga. Tinggal sekolah, fasilitas kendaraan ada gitu lah, apa mau dikasih gitu. Sedangkan bokap gue itu dulu dia kalau mau sekolah itu ngarit, duit hasil ngarit itu ditabungin buat bayar sekolah, buat bayar les, segala macem. Bahkan sampai bokap gue kuliah pun seperti itu kan gitu. Jadi bokap gue itu dulu nabung beli buku, nabung buat beli buku, kuliah sendiri. Makanya di situ gue setelah bokap nggak ada, gue baru merasa emang sukses itu tidak dijamin sama pendidikan. Tapi ketika lu mempunyai ilmu, lu pasti sukses. Benar. Setuju Bang. Setuju. Karena gini, apa ya? Lu kalau punya ilmu, uang tuh akan yang nyari lu, bukan lu nyari uang. Sama kayak lu kan, dicari terus sama uang tadi kan. Iya, sama lu itu kan si uang. Karena gua punya ilmu dalam artian dia tuh sering ke rumah kayak sharing juga gitu, ngobrol segala macam. Makanya saat itu dia sering ke rumah gua si uang itu gitu, teman gua itu. Kayak dia pengen ngobrol segala macam gitu. Karena balik lagi ya itu ya lu bilang tadi itu. Kalau misalnya kita punya ilmu tuh ya uang akan nyari kita sendiri gitu. Pasti. Jadi lu mau S1, S2 tapi gelar lu dapatin dari bayar atau nembak. Lu gak punya ilmu berarti kan? Iya. Ketika lu berilmu, walaupun lu pendidikan lu SD pun, insya Allah lu dipakai. Iya sih. Intinya kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa diri lu cukup atas ilmu. Kalau uang, gue mungkin iya. Karena uang itu seberapa pun nggak akan ada cukupnya. Nggak pernah cukup, apalagi manusia tempatnya nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Tapi kalau kalau ini pingin, lihat itu pingin gitu loh. Karena lu ngerasa, lu ngedalamin kayak misalkan lu berbisnis online shop. Lu sudah tahu dasarnya. Lu berpikir, gue udah tahu kok, gue udah cukup. Lu pernah nggak berpikir gimana sih cara ngatasin kegagalan? Gimana sih misalkan barang lu yang lu kirim tidak sampai, misalkan yang lu kirim barangnya hancur, itu kan banyak loh Pak. Ilmu yang sebenarnya ilmu itu nggak bakal cukup. Makanya kalau prinsip gue itu gini, gue nggak pernah malu kerja jadi apapun gitu ya, karena gue itu kerja bukan semata-mata cari uang gitu. Yang pertama emang cari uang, tapi jangan sampai ketika kita kerja kita nggak dapat ilmu. Iya benar. Gitu. Jadi kalau bisa benar. Dari ibaratnya sia-sia lah apa yang lo udah lakuin itu. 20 sampai 40 kita kerja sama orang. 40 sampai 50 kita mempekerjakan orang. Setuju. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Gitu. Maksudnya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa umur 30 udah bisa mempekerjakan orang kan lebih bagus. Kita kan lu membuka peluang usaha baru lo gitu. 50 sampai 60 lu nggak perlu kerja. Lu tinggal nikmatin hasilnya kan. Benar sih. Ketika lu punya proyek ke depan seperti itu, lu tahu arahannya kemana. Nggak ada, pengusaha juga banyak yang masih belajar kok gitu. Benar. Karena kalau gue sih jujur sih gue pernah gagal dalam berbisnis kan. Gue pernah gagal. Cuman gini, jangan jadikan kegagalan itu membuat diri lu terpuruk karena lu pernah gagal. Iya, karena kan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Nggak berhasil. Hah? Keberhasilan yang nggak berhasil, makanya gagal ya, bukan keberhasilan yang tertunda. Lu salah tapi jadikan itu pelajaran buat hidup lu. Jadi ibaratnya jadi pecutan lah buat hidup lu gitu. Lu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu loh. Ibaratnya lu tahu, ibaratnya gini. Kalau gue sih berpikir dari situ ya, gue mulai dari situ gue berpikir gini. Jadi kita melakukan apapun tuh jangan pernah lihat enaknya dulu. Tapi lihatnya nggak enaknya dulu. Lu bener kata lu harus bagaimana caranya bisa mengatasi kegagalan itu gitu loh. Tapi kalau lu berpikirnya yang selalu enak, selalu ini, di saat lu gagal lu bingung, lu harus ngelakuin apa lagi gitu loh.
Benar. Ibaratnya gitu. Jadi dari situ gue mulai belajar gitu. Gue mulai belajar tuh kayak dalam artian gue harus tahu nih, gue mau melakukan apapun gue harus tahu dulu kayak mana misalkan gue bisa mengatasi kegagalannya nanti gitu loh. Ibaratnya gue udah dari awal, ibaratnya gue mau ngebangun rumah nih atau apapun, gue udah tahu oh nanti misalkan kalau gue kurang ini kemungkinan bocor nih atau nggak bertahan lama gitu. Jadi gue harus tahu dulu ibaratnya gitu supaya gue melakukan kegagalan itu lagi gitu. Di pada intinya sih gitu juga gitu. Gue tuh datang kesini itu cuma ya gue cuma pengen ada yang ngedengerin. Gue bukannya apa ya, bukannya pengen ngeluh, bukannya gue cuma pengen ada teman ngobrol gitu. Ya kalau lu cari utangan ke gua, yang mending kita keluar cari utangan bareng. Kalau gue nyari gini, karena lu juga sebenarnya mau utang dulu kan. Karena gini sih, gue kalau nyari utangan gini, gue kalau nyari utangan tuh sebenarnya orang-orang di pekerjaan gue di kantor gue tuh baik-baik. Sangat baik. Gue kalau misalnya mau minjem pasti mereka ngasih. Nggak mungkin nggak ngasih. Iya, karena mereka tahu gue gitu, tahu gue dalam bukannya gue memperbaik baguskan diri gue ya enggak, cuma mereka tahu gue tuh kalau susah. Iya itu satu. Cuman gini, karena mereka tuh tahu gue tuh dalam artian gue tuh minjem duit harus ada gambaran. Kayak misalkan contoh, gue minjem duit segini nih, gue harus ada gambaran. Oh ini nih buat mulangin duit yang ini nih gitu loh. Jadi mereka tuh minjemin gue karena gini sih gitu. Iya benar. Orang tuh kalau udah percaya sama orang, jangan pernah sia-siakan kepercayaan itu gitu. Tapi di saat lu udah orang itu udah nggak mau lu sia-siakan kepercayaan itu, lu mau minjem lagi kayak mana pun juga orang itu nggak akan mau ngasih lagi gitu loh, karena lu sudah mengecewakan dia gitu. Makanya gue nggak pernah mau apa ya, mau ngebuat orang tuh nggak percaya sama gue gitu, gue nggak mau gitu loh. Makanya kalau misalnya memang selagi gue masih bisa, ya gue nggak harus minjem gitu loh, gue masih bisa percaya. Cuman gue kayak ini intinya sebenarnya bukan masalah duit, cuman kayak masalah kayak mana ya, gue harus seperti apa ya gitu loh. Gue harus kayak mana, gue bawa diri gue kemana nih ya gitu loh. Gue harus bisa ngedobrak diri gue gitu loh. Gue gak bisa stay di sini aja gitu loh. Karena kalau lu di sini bukannya gue nggak bersyukur, gue sangat bersyukur. Cuman bagaimana kitanya gitu loh, bagaimana kitanya cara kita mensyukuri nikmat itu gitu loh. Sebenarnya kalau lu itu bukannya nggak bersyukur sih, tapi malah bagus. Yang nggak bersyukur itu kan ketika lu sudah terima gaji, gaji gua kecil lama, naikin dong. Tapi lu ini kan mencari jalan lain. Iya, benar. Ketika lu kerja di A, gua mau punya penghasilan tambahan nih, apa? Lu bisa kerja di perusahaan B atau lu bisa jualan di all shop, bisa kan? Iya. Itu bukan bersyukur sih, tapi lebih kayak lu punya semangat. Iya, benar. Gua harus bisa lari dari iya, zona gua gitu. Iya benar. Karena jangan lebih baik seperti itu daripada kayak mana bos cari kerjaan susah. Iya susah. Ya. Kalau lu di rumah aja susah. Iya, benar. Gak mungkin kan orang datang, lu mau kerja nggak? Mau ikut gua? Gak ada orang kayak gitu. Benar. Sekarang gini juga sih ya. Kayak ada segelintir orang gitu. Segelintir orang yang tergelincir. Iya. Ya, maksudnya ada Ada kenapa nih? jatuh ada kepleset ada air gitu loh. Enggak, kan ada sliding. Bukan, dia kan di sliding dia. Nah kartu merah. Kartu merah langsung wasitnya. Bukan wasitnya. Penonton. Enggak gini. Ibarat ada yang sebagian orang ada yang memang dia sudah berusaha tapi dia belum dapat. Iya. Karena balik lagi semua itu waktu. Betul. Waktunya gitu loh. Semua itu ada waktu-waktunya. Kita nggak ada yang tahu gini loh ya. Kayak contoh, lu umur 30 akan sukses, sekarang waktunya sudah tiba gitu. Iya. Tapi kalau lu Tapi itu dibarengi dengan usaha lu. Usaha lu, bener. Tapi kalau lu cuma tidur, lu sukses 30, ya, semua orang bakal bener lah gitu loh. Bener, makanya balik lagi ibaratnya semua itu tergantung waktu dan usaha lu. Bagaimana lu ibaratnya ada yang sama-sama berusaha gitu, misalkan yang sama-sama berusaha, tapi lu duluan karena memang itu sudah waktunya lu gitu loh. Tapi gue belum, tapi jangan pernah menyerah. Iya. Gitu loh. Gue tetap nyari. Seharusnya lu pikirin itu kenapa? Kok bisa? Kenapa kok bisa? Atau mungkin lu yang kurang kerja keras? Kan bisa aja gitu. Benar. Atau mungkin lu Ada yang salah dari lu gua. punya kemampuan, ada kesempatan, tapi kesempatan itu nggak lu ambil. Bener, jadi lewat. Ya, Bener. gitu loh. Bener. Walaupun kalau gue sih nggak setuju ada orang bilang kesempatan itu nggak datang dua kali. Enggak sih sebenarnya enggak. Karena kesempatan itu pasti ada aja. Cuman kita tahu nggak? Kita tuh tahu nggak sih itu kesempatan kita? Bener sih. Kalau dibilang kesempatan tuh nggak datang dua kali, kayak
misalkan gue nih jualan barang nih ya, gue nawarin ke lo misalkan, Pan mau beli nggak Bang? Yaudah gue mau, harga berapa, sekian oke deal kan. Tapi tahu-tahu kendala di lo, ya kan? Waduh sorry Wir, nggak bisa gue kayaknya beli, kayaknya gue nggak butuh-butuh amat barang itu, mending gue beli yang lain dulu, yang lebih membutuhkan. Itu kan kesempatan, kemampuan udah ada gue kan, tapi balik lagi ya belum rezeki, gitu loh. Ketika misalkan kayak gue nih, gue udah tahu lo mau beli produk gue misalkan, tapi gue nggak ngubungin lo, berarti kan kesempatan tuh gak gue ambil. Intinya balik lagi kan, terkadang kita tuh nggak tahu kalau itu kesempatan kita. Benar. Kita udah punya kemampuan, tinggal kita cari kesempatan. Gimana caranya memanfaatkan itu semua? Benar sih, balik lagi. Cuman ya, gue saat ini ya sangat bersyukur lah gitu loh. Bersyukur dalam artian gue punya sebagian teman yang bisa gue ajak cerita gitu loh. Tapi memang balik lagi nggak semua teman gitu. Iya. Karena ada teman tuh ibaratnya kita nganggap dia tulus, kita nganggap teman kita ini tulus gitu loh. Tapi belum tentu teman kita nganggap kita tulus gitu loh. Karena kan banyak gini Pan, sebenarnya cambuk teman ke kita itu baik, tapi mungkin caranya salah. Benar. Tapi ya gue tetap kasih gue tetap bersyukur banyak temen yang kayak ngasih semangat gue. Ibarat bukan cuma sekedar semangat, tapi ngasih tahu lu kayak gini Pak, coba gini lu jangan pernah nyerah dengan keadaan lu gitu segala macam. Karena pada intinya sih gue ini pengen nikah. Gitu. Siapa sih nggak pengen nikah? Iya. Kambing aja pengen nikah. Iya lah. Gitu kan. Itu kan menserodok aja. Nah, sedangkan ya itu gue balik lagi. Biaya nikah tuh murah sebenarnya. Ya, lu jadi kambing aja mending. Nggak mau. Kambing aja jadi gue mau nggak kira-kira? Nggak mau lah. Berat hidup lo kayaknya kan? Ya kayak gitu. Jadi kayak ya gue harus bisa. Karena gini, biaya pernikahan itu bukan kecil gitu sangat. Ya kalau bagi gue besar gitu loh. Bagi gue sangat besar gitu. Kalau gue di sini aja, gue akan tahu berapa penghasilan gue tahu karena gue sudah ibaratnya tertera itu, nggak per bulan gue berapa. Tapi kalau misalnya gue harus ngedobrak hidup gue, kita kadang tuh tiba-tiba ada keajaiban dari Allah yang tiba-tiba ngasih jutuk ini buat lo nikah lo, ibaratnya gitu kan. Kita nggak ada tahu, bener kata lu tadi, kita yang jemput nih, di mana rezeki kita ini gitu loh, di mana Allah naruh rezeki kita ini di mana gitu loh, tinggal balik lagi ke kitanya. Makanya pesen gue buat lu nih Pan, intinya ketika lu punya niat baik jalanin. Kayak lu mau nikah, pastilah ya kan, mau nikah kapan itu kan balik lagi ke Allah sebenarnya kan. Lu udah berusaha cari uang, lu udah berusaha cari jodoh, tapi kan semua balik lagi kan ke rezeki tadi. Intinya lu itu tetap harus bersyukur. Terus jangan mudah ngegampangin suatu hal. Dalam arti kata ketika lu nggak punya duit, lu pengen lu bergaya gitu kan, tapi ujungnya lu nyusahin orang lain. Itu ya jangan kayak gitu. Jadi lebih baik apa adanya aja, sesuai kemampuan lu, kerja keras, jangan pernah berpikir ketika misalkan lu nggampangin suatu hal kayak udahlah nyantai, kawan gue banyak gitu, gue bisa curhat ke kawan gue tinggal ngomong ke mereka, curhat. Ketika lu datang, gue mau curhat sih, lu ngeluh terus, masih betahin gitu kan. Jadi jangan pernah nyalahin orang lain atas apa yang terjadi sama diri lu, karena semua itu tergantung lu. Benar. Dan badan lu kan setuju. yang taunya kemana dan gimana itu lu, bukan orang gitu. Setuju. Jadi jangan pernah menyalahkan orang atas apa yang terjadi sama lu. Karena gue juga saat ini, gue jujur sih, gue pengen banget gitu ngebahagiain orang tua gue. Iyalah pasti. Sangat pengen banget gitu, karena itu ya tugas sebagai seorang anak gitu loh. Karena orang tua saat lu kecil tuh orang tua pingin berusaha untuk ngebahagiain anaknya gitu. Saatnya sekarang ini gue harus kebalikan gitu. Gue harus bagaimana caranya ngebahagiain kedua orang tua gue di rumah. Karena ya menurut gue ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua gitu loh. Jadi kalau lu mau dapet ridhonya Allah, bahagiain dulu kedua orang tua lo gitu. Seperti itu. Gue pingin banget gitu. Mudah-mudahan Allah kasih jalan buat gua gitu loh. Insya Allah kan pasti. Ini niat baik. Yang penting itu lo ibaratnya niat jahat aja kadang ada aja bisa aja dikabul, apalagi niat baik gitu loh kan. Ya sebenarnya sih nggak gitu sih. Ya tapi ibaratnya asal ngomongnya kan, kadang kita berniat jahat itu kadang bisa terjadi gitu loh, apalagi yang kita niat baik aja kita dapat pahala baru niat. Ya
ya kan? Benar. Makanya ya intinya jangan terlalu berharap sama manusia. Wah, setuju banget Benar. gue. Karena manusia itu bisa berdusta. Benar. Pasrahkan aja diri kita kepada Iya. Yang penting Cipta. usaha aja. Benar. Tapi gue salut sama lo, salut bener. Nah, gue juga salut tuh sama Gue tuh salut sama beberapa kawan gue itu. Istilahnya kalau gue ngerasa gitu ya, gue emang kecil sih gitu. Sama lah, bukan kalau lu kecilan gua loh. Kalau badan iya, cuman Hmm. mungkin kayak gue ngeliat kalian tuh gue nggak bisa dapat apa yang kalian dapat gitu. Ya mungkin rezekinya beda kali ya, tapi gue ngeliat usaha kalian lebih besar gitu. Ada beberapa kawan gue yang Tapi balik lagi Yang sebenarnya bener, bener. balik lagi apa kayak dalam artian ya Allah tuh sudah menempatkan itu masing-masing gitu. Iya, pasti. Ibaratnya ya itu memang rezeki lu, karena gini gitu, kalau kita melihat kayak gue juga pernah gue gitu kayak perpotokan, ih enak amat ya. Iya. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua. Semua, gitu. benar. Karena ada yang tahu. Gitu. gue nggak pernah, gue itu paling nggak pernah kayak ngeluh gitu ya. Pusing gue. Temen gue tuh selalu, enak amat lo gitu. Mm-mm. Bangun rumah dibagusin segala macem. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya, gitu. benar. Proses gue itu sampai Seperti apa gitu. ini nih, benar. mungkin pala gue jalan pakai pala, kaki gue di atas. Mereka nggak Jalan tahu pakai gitu. kuping lu dipakai Iya. mata, kan nggak Makanya tahu. gue nggak pernah berpikir selama orang itu tidak apa ya, sama gue tidak usil, gue juga nggak bakal ngebaca gitu. Bener lah. Gue nggak peduli dia kaya dari orang tua, terserah gitu. Iya. Itu jalan hidup dia. Bener. Dia kaya dari Itu orang rezeki tua, dia. itu terserah dia gitu. Itu jalan hidup dia. Bener. Ketika ada kayak orang bilang, wih nggak pernah sholat, nggak pernah ini tapi kaya, lah kita harusnya lebih bersyukur Iya. gitu loh. Kita harus lebih Betul, bersyukur, jangan malah kita jadi Benar, amat benar. hidup dia. Iya, Nggak benar. pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, kaya. Kalau menurut gue sih apa ya? Kalau kayak gitu sih menurut gue sudut pandang dia kecil. Kalau menurut gue ya, Iya, kecil. karena gini sih, dia lakuin yang menurut gue terbaik aja sih gitu. Iya, udah yang lo bisa lakuin lah. Lakuin gitu loh. Apalagi kayak jangan membanding-bandingkan, apalagi urusan agama gitu loh. Kalau menurut gue, aduh, nggak ibaratnya ya itu udah kewajiban loh ibaratnya gitu loh. Kita sebagai umat, kalau gue sebagai muslim ya itu udah kewajiban lo gitu loh. Itu jangan itu jadi patokan kayak jangan pernah sholat, tapi jangan gitu loh, jangan pernah seperti itu gitu. Kalau gue sih ya itu udah kewajiban lo gitu loh, itu wajiban lo gitu loh. Gue yakin gitu loh, kalau kekuasaan Allah kita gak ada yang tahu gitu loh, kita gak ada yang pernah tahu. Karena gue Dibalik pernah sama kan di posisi lo itu, kayak waktu itu dulu gue mau nikah. Istilahnya nyokap gue itu bantu gue banget ya. Makanya gue sayang banget sama nyokap gue gitu. Gue juga sayang sama nyokap lo. Iya, gue juga sayang sama lo. Gue gak sayang sama lo. Tapi hari ini momen kita nggak ada lucu-lucunya ya, karena memang benar-benar saat ini kita Hidup itu sebenarnya serius gitu. kelucuan kita itu kan hanya menutupi kesedihan kita sebenarnya. Setuju, Gitu. setuju. Karena orang yang banyak tertawa itu sebenarnya orang yang banyak sedihnya sebenarnya. Dia menutupi dirinya dari itu karena dia nggak mau nggak mau terlihat terpuruk Iya. gitu. Dan lebih baik ya untuk apa sih gitu, karena orang yang gini gitu, orang yang nggak suka sama lu dia akan menilainya tetap nggak suka. Iya, gitu. mau gue bagus jelek aja Nah, gitu. gitu. Tapi kalau orang yang suka sama lu, mau kayak mana pun diri lu, dia akan tetap suka sama lu. Iya, mau gue jelek, mau gue kayak mana, mau gue tetap suka. Makanya gue selalu beruntung, bersyukur ya, gue punya teman-teman. Waktu itu gue mau nikah, misalnya gue nekat niat nikah, udah itu duit gue kurang, jadi gue harus istilahnya benar-benar cari gitu. Sampai ada satu teman gue ngomong gini, cerita ke gue gitu ya kan. Iya. Gue itu bukan nggak mau cerita loh gitu, gue nggak mau istilahnya kesedihan gue malah jadi beban untuk orang lain gitu. Setuju. Lebih baik gue diem aja gitu, kecuali misalkan gue yakin nih ketika seandainya gue mau minjem uang gue bisa balikin, baru gue bakal cerita gue begini gue butuh duit dari lo gini. Tapi cuman kalau gue hanya mengeluarkan cerita, gue tuh nggak mau gitu, apalagi itu masalah pribadi gue gitu, yang kalau bisa orang lain tuh jangan tahu gitu. Tapi gini juga sih, kalau menurut gua, kalau itu memang lu ngerasa dia udah teman dekat lu, apa salahnya sih kalau menurut gua sih gitu. Karena dia sampai nyeplos gini Pak, gue sampai nyeplos gini, buat apa gue cerita ke lu, kata gue, lu juga nggak akan ngasih gue solusi, gue bilang kayak gitu kan. Dia itu dengan nada-nada dia marah sama kayak kecewa gitu ya, mungkin kecewa lah gue yakin. Walaupun gue nggak bisa bantu lu loh, kata dia, tapi setidaknya gue bisa dengerin apa yang keluh kesah lo. Jadi di situ gue
gue malah ngerasa ya Allah kok gue jahat gitu. Padahal kawan gue ini ada loh gitu, ada buat gue gitu. Benar, setuju. Dia siap nampung keluh kesah gue. Karena gini sih, kalau menurut gua, kalau lu misalnya memang lu udah tahu bener ya kalau misalnya itu memang belum bisa disebut dengan kawan. Kawan tuh gini, walaupun lu gini, dia nggak bisa ngasih lu materi, tapi seenggaknya dia ada di samping lu untuk nemenin lu, semangat. Ngasih semangat, dibantah, ayo bisa lu gitu, ngasih jalan. Nah seperti itu gitu. Karena gini, tapi balik lagi bagaimana kitanya melihat orang itu gitu loh. Kalau misalnya memang kawan yang baik, dia menceritakan itu bukan dalam artian dia ingin membebankan kita gitu, tapi apa ya, dia pengen ngebantu, walaupun gue nggak bisa ngebantu materi, tenaga gue udah bisa, ibaratnya gitu loh. Karena gue juga pernah dapat momen seperti itu gitu. Teman gue cerita segala macam, gue nggak bisa bantu apapun, tapi gue sebagai teman yang baik, gue bisa ngasih tenaga gue nih, apa yang bisa gue lakuin semuanya gitu loh. Karena cuma itu yang bisa gue lakuin gitu loh. Tapi teman gue pun, gue berani tahu teman gue pun nggak berpikir kayak gue pengen gitu, enggak gitu loh. Dia cerita kayak gitu ya, dia tuh karena ngerasa udah deket sama gue gitu loh, udah seperti saudara gitu. Jadi balik lagi ke guanya bisa apa ya, kayak berpikir secara jernih aja gitu loh. Tinggal menyikapinya benar gitu. Karena nggak mesti kita itu sekarang hebat, kedepannya kita jadi hebat juga. Iya. Karena belum tentu gitu loh. Karena manusia itu kan berkembang. Iya. Kalau manusia nggak mau berkembang ya bukan manusia. Iya. Orang Slam aja berkembang. Selain berkembang, Iya kan? Berkembang kayak film apa sih? Selain datakan film ini kan anime. Dia berkembang dia jadi Raja Iblis. Kalau tak ada yang tahu nonton film itu keren gitu. Film apa, anime keren gitu. Selain datakan. Iya, Slam datakan. Pada intinya gitu aja. Sudah gue terima kasih lah gue bisa kesini, terus lu terima gue di sini, terus gue cerita lu mau dengerin gitu loh. Kan dari Walaupun kamera ya. teman-teman sobat tongkrongan kan ada yang bisa ngasih solusi ya kan? Atau misalkan Kak boleh dong kenalan sama Kak Nopan ya kan? Enggak lah, nggak pantas lah gue gitu. Nggak apa, ya emang gue tuh nggak apa. Tapi kan setidaknya kan ya jangan rendah lah Pak. Ya, karena gini ya, kalau gue mau lebih baik merendah gitu. Ya. Karena gue jujur sih, gue lebih baik dinilai orang tuh jelek. Iya, gue tahu lu jelek, tapi nggak jadi. Bukan jelek dalam artian fisik, kalau fisik jangan diomongin lah. Iya. Ibaratnya gue lebih baik dinilai orang tuh jelek. Di saat orang itu tahu gue, di saat tapi orangnya sebenarnya nggak kayak gitu kok, itu nilai plus buat gue gitu. Gue lebih baik untuk apa? Biar di mata manusia kita tuh lebih baik gue di mata Allah gitu loh. Baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Gue terserah di mata manusia jelek kan. Gue diomongin apa segala terserah kalau gue gitu loh. Karena lu nggak pernah tahu tentang hidup gue gitu loh. Buat apa? Lu ada kontribusi di hidup gue. Nah bener, balik lagi karena orang yang nggak suka sama lu tetap akan nggak suka sama lu gitu. Buat apa gitu loh? Ya kan? Lebih baik kita saat ini berpelukan gitu. Kalau enggak ya, gini aja lah gitu ya. Ya udah gitu aja udah, thank you ya udah mendengar. Tapi nggak apa ya gue jadiin kontennya. Ya kan masuk. Itu kan di rumah tongkrongan ya nggak apa-apa lah. Sama tahu kan menghasilkan untuk membantu gue buat nikah nanti kan gitu loh. Kita nggak ada yang tahu gitu. Sebenarnya kan dari viewers kan ada yang mau kenalan sama lo jadi jodoh lo kan, kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya lah, semua itu kan intinya itu positif aja. Ketika lo positif, aura lo positif. Bener. Iya dong. Bener. Apalagi lagunya ada band kau au gitu kan. Dulu kan kalau nyanyi gitu kau au kau pacarkan ya kan gitu. Gue kapan lagu itu? Iya kan? Oh, soalnya lo kan jelek tadi. Ya wajar. Gue bisa ngerti kalau itu nggak perlu ceritain lah. Daripada intinya gitu ya, makasih udah karena udah malam gue nggak enak. Iya kan? Lo kan udah. Ya sebenarnya dari tadi sih gue pengen musir, cuman kayaknya udah selesai jadi udahlah gue ngalah gitu kan. Karena udah malam banget ya udah. Gue paham lah, lo juga udah berkeluarga kan. Siapa tau lo mau buat adek, buat sharing kan? Kita nggak ada yang tahu. Belum kepikiran ya. Ya udah kita juga ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.